Bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November 1938, RM Imam Kusupangat dilahirkan oleh Raden Ayu Kusmiatun dengan RM Ambar Kusensi, di RM. Imam Kusupangat memang salah satu seorang tokoh SHTRT yang cukup legendaris. Dalam diri beliau banyak keunggulan di mana beliau ini seimbang antara keilmuan kesetiahatiannya dengan organisasi kepelatihan yang tercermin ketika Kang Mas Tarmaji menjabat sebagai Ketua Umum dan posisi Mas Imam Kusupangat sebagai Dewan Pusat. Beliau adalah murid langsung BPK Irsyad sebagai tokoh pembaharu terhadap kurikulum organisasi, sehingga RM Imam Kusupangat mewarisi bidang kepelatihan dari BPK Irsyad. Cerita tarung bebas RM Imam Kusupangat dan SYEKH Wulan dulu setiap tahun selalu diadakan pencak silat dor di alun-alun Madiun, sekarang lebih dikenal dengan sebutan tarung bebas yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan Probolinggo. Alkisah berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di era tahun 1960-an diadakan pertandingan pencak silat dor di alun-alun Madiun. Pada saat itu naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan, bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di geladak jawara pencak silat dor. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Untuk catatan, dulu PSHT belum mengikuti pertandingan pencak silat dor karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencak silat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT mengikuti juga pertandingan pencak dor itu dikarenakan adanya perjanjian yang sangat memberatkan PSHT, bahwasanya jika sampai matahari tenggelam Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencak silat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota dan Kabupaten Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tetapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, maka RM Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul segera RM Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau dan sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacungkan jari itu adalah RM Imam Kusupangat. Kemudian RM Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk bertanding. Bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara mendudukan RM Imam Kusupangat di atas tampah yang ditaburi kacang hijau, dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragan saja melainkan pertandingan kadigrayan. Setelah selesai RM Imam Kusupangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu pada Seng Kanjeng Ibu, Raden Ayu Kusmiatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Kusensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh RM Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, matilan uri PPSHT ana ing tanganmu, mula jangan dikakudu waspada lan waskita supaya dempurih joyo keng sejati, mati dan hidupnya PSHT ada di tanganmu sekarang, maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati tidak curang. RM Imam Kusupangat mengangguk dan kemudian mencium tangan RM Sutomo Mangkujoyo sebelum naik geladak. Setelah naik di geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan, menopo kulo angsal ngaturaken panuwunan dumateng Andika, apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, monggo, silakan kulo nyarujuki bilih kawulo kawon. Sedaya paguron wonten ing tlatah Madiun boten badhe medal saking leladan Madiun, nanging bilih kawula unggul ing jurit, kawula nyuwun supados santri-santri panjenengan mlebet lan tumut gegladen wonten ing PSHT,
Namung meniko kemauan panuwun kulo, saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun, tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT. Hanya itu permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama, tapi kenyataannya tidak. Dalam waktu 1 menit 58 detik Syekh Wulan sudah terkapar tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi, maka keluarlah RM Imamku Supangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Kemudian pada era tahun 1970-an Syekh Wulan bertandang ke rumah RM Imamku Supangat. Tidak ada permusuhan di antara mereka, semua melebur dalam canda dan tawa, bahkan RM Imamku Supangat berkelakar pada Syekh Wulan, "Pripun menawi kulo lan panjenengan gelut malih," kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun juga tertawa lepas dan sama sekali tidak ada dendam di antara mereka. Setelah itu beliau mengizinkan santri-santrinya untuk ikut bergabung latihan dengan PSHT dan mengakui serta mendukung PSHT melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang selain dikenal sesosok yang legendaris.